Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Kristus, yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami ada dalam ibadah rutin kami lewat Kingdom Family Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap peralatan yang kami pakai, sarana dan prasarana. Kami juga berdoa, biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya waktu yang kami pakai sungguh-sungguh Roh Tuhan yang berkuasa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di tengah-tengah persekutuan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah pagi kita pada pagi ini lewat Kingdom Family Indonesia yang kami ambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 6 sesuai dengan tema kita menikmati perlindungan Allah dalam kesesakan. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Yesus berkata yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema bulanan yang disampaikan kepada kita di bulan ini, menikmati perlindungan Allah dalam kesesakan. Menikmati berarti kita bisa merasakan di dalam semua perlindungan Allah di dalam situasi apapun. Kalau hari ini kita membahas tentang kesesakan. Seperti firman Tuhan tadi bahwa Raja Daud pun mengalami banyak penderitaan di dalam semua kehidupannya, baik dia sebelum raja ataupun setelah dia raja. Banyak hal yang terjadi. Kesesakan adalah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia, karena tidak ada manusia yang luput dari kesesakan. Setiap kita punya pergumulan. Tapi bagaimana di dalam pergumulan itu kita bisa merasakan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Bahwa di dalam kesesakan itu kita merasakan bahwa Tuhan ada di dalamnya. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 ini adalah menjadi wujud iman yang bersandar total pada Allah sebagai benteng kekuatan, tempat bernaung yang kokoh dan penolong yang terbukti. Bapak, Ibu, Saudara, jika dikatakan di dalam kehidupan bangsa Israel pun ada beberapa tempat yang menjadi benteng. Dalam orang berperang, jika ada satu dikatakan benteng atau tempat pelarian, tidak ada yang berkuasa boleh masuk ke wilayah tersebut. Jika musuh pun tidak berkuasa untuk masuk ke area itu. Nah, di sini dikatakan Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati perlindungan Tuhan di dalam kesesakan yang kita alami, di dalam pergumulan yang kita alami. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat lewat kehidupan kita. Bagaimana Allah itu sebagai benteng di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah pengalaman damai sejahtera. Jika kita bisa merasakan berjalan dengan Tuhan dalam semua kesesakan yang kita alami. Seperti tadi yang dialami oleh Raja Daud. Saat tenang, saat
kehidupan lagi susah, dan percaya kita, meski badai hidup terjadi, kekacauan terjadi, ketakutan terjadi, tapi kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itulah menikmati. Bukan berarti kita di dalam menikmati lepas dari persoalan. Tapi bagaimana kita bisa hidup di dalam ombak itu bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan dalam semua ombak kehidupan itu kita bersama dengan Tuhan jika kita tidak menjalin persekutuan dengan Tuhan. Tema ini memang sangat luar biasa. Menikmati perlindungan, artinya perlindungan dalam kesesakan. Menikmati berarti ikut dalam naik turunnya kehidupan. Kenapa yakin? Kenapa bisa menikmati? Karena dia yakin Tuhan hadir. Karena dia yakin bahwa Allah itu tidak jauh, tapi dia ada bersama-sama dalam setiap masalah, termasuk dalam kesesakan. Penyertaan Tuhan, kita yakin. Karena yakin saat penyertaan Tuhan itu, di sanalah kita menikmati damai sejahtera. Di sanalah kita merasakan ketenangan, sekalipun ombak terus mengombang-ambingkan kita. Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, artinya kita menyadari dalam situasi sesak, Allah bukan hanya tempat sembunyi, tetapi juga sumber kekuatan untuk menghadapi masalah, bukan melarikan diri daripadanya. Tapi di dalam kesesakan itulah kita datang kepadanya sehingga kita bisa menikmati arti daripada perlindungannya di dalam hidup kita. Arti daripada kehadirannya dalam setiap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Ketegangan di tengah badai. Banyak hal yang kita lihat dalam perlindungan Allah ini. Kesesakan sering membuat kita rentan akan godaan. Tetapi kita merasa bisa tenang di dalam badai yang terjadi. Mengalami ketenangan batin karena keyakinan bahwa Allah berdaulat atas situasi, bahkan saat keadaan dunia tidak pasti. Tadi dikatakan menikmati perlindungan Allah, termasuk badai kehidupan, goncangan apapun di tengah-tengah dunia. Karena dalam dunia tidak ada kepastian, tapi di dalam Yesus ada kepastian. Makanya kita bisa menikmatinya, karena kita ada bersama dengan Dia. Kita yakin kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita yakin Dia tidak membiarkan kita. Tapi Dia ada, bahkan masuk dalam masalah yang kita hadapi. Makanya dia menjadi benteng bagi kita, kekuatan bagi kita, perlindungan bagi kita, pertahanan, kubu pertahanan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, penyertaan Roh Kudus ada. Mengandalkan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri untuk memberikan kekuatan, keberanian, dan ketenangan yang tak tergoncangkan. Di dalam mengalami hal semua badai tadi, ada penyertaan Roh Kudus sebagai roh penghibur, penguat, penolong bagi kita. Artinya kita tidak berjalan sendiri karena Allah itu tidak jauh. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa Allah itu tidak jauh? Sejauh bagaimana kita mengandalkan Dia, sejauh itulah kekuatan kita untuk mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Mengalami kasih setia Allah, menikmati perlindungannya berarti merasakan secara langsung kasih dan kesetiaan Tuhan yang menjaga dan meluputkan kita dari semua malapetaka, dari semua kesesakan, dari semua penderitaan, dari semua ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Intinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati perlindungan Tuhan dalam kesesakan adalah hidup dengan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat teraman, paling aman untuk bersandar
yang memberikan rasa aman, yang menjamin kekuatan. Bagaimana seperti Daud berkata, Allah tempat perlindunganku. Kita juga lihat bagaimana di ayat lain, di Mazmur 62 ayat 9 juga dikatakan bahwa Allah tempat perlindungan, hidup di dalam kasih Tuhan. Bahwa di Mazmur 32 ayat 7 juga dikatakan perlindungan Tuhan itu adalah karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan sebuah tempat perlindungan itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Tapi bagaimana kita bisa merasakan sekalipun perlindungan, misalnya di dalam dunia ini ada asuransi kesehatan, ada yang menjamin kesehatan kita. Tapi di dalam kehidupan kita, di perjalanan kehidupan kita, untuk bisa kita mampu menikmati arti penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, terutama di dalam kesesakan. Bagaimana kita mengandalkan Dia dalam semua kesesakan yang ada. Badai kehidupan dapat menerjang kita, tak henti-hentinya. Dikatakan di Yesaya 13 ayat 11, hujan lebat akan membanjir, rembulan akan jatuh, dan angin topan akan bertiup. Itu bisa kita gambarkan bagaimana kesesakan itu begitu menerpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tempat perlindungan kita. Sehingga kita mampu menikmati arti penyertaan Tuhan di dalam kesesakan. Arti kehadiran Tuhan yang memampukan kita bisa menikmati kesesakan itu. Karena Dia bersama dengan kita. Karena kita bertaut dengan Tuhan. Saat badai datang, kita perlu tempat berteduh di saat ada bahaya dan ancaman yang mengintai kita setiap saat. Seperti kata Daud, tali-tali maut meliliti aku. Artinya kesesakan itu terus ada di dalam kehidupan kita sepanjang kita ada di dunia ini. Bisa kesesakan dari keluarga, bisa dari ekonomi, dari apapun bisa terjadi. Tapi bagaimana kita mampu menikmati, menjalani semua kesesakan itu bersama dengan Tuhan. Disinilah kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Seperti Daud yang mengatakan bahwa dia aman bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita rasakan di dalam penyertaan Tuhan itu? Jika kita katakan Allah itu tempat perlindungan, tempat kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Tentu ada strategi untuk tetap menjadi mampu, tetap menikmati apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita menikmati perlindungan Allah di dalam kesesakan hidup kita. Berpalinglah kepada Tuhan. Tidak mungkin Raja Daud bisa mengatakan bahwa Allah tempat perlindunganku kalau dia tidak merasakan bagaimana Allah menyertai dia, menuntun dia, memberkati dia, meluputkan dia dari kesesakannya. Begitu juga dengan kita. Strategi apa yang akan kita lakukan supaya kita mampu mengatakan bahwa Engkau Allah tempat perlindunganku? Yang pertama, berpalinglah kepada Tuhan. Di dalam doa, mencurahkan isi hati kita pada Tuhan, sebab Dia Maha mendengar. Dia Maha tahu. Dia bukan Allah yang jauh di sana, tapi Dia Allah yang hadir lewat doa-doa kita. Lewat doa itulah kita mempunyai kekuatan untuk mampu menikmati bagaimana perlindungan Tuhan. Gak mungkin kita bisa berkata, perlindunganmu Tuhan yang menyertai aku. Jika kita tidak merasakan bagaimana hubungan kita yang intim dengan Tuhan, pengandalan diri kita kepada Tuhan, di dalam doalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan.
Karena firman itu adalah kekuatan kita. Bagaimana kita mampu menikmati kebersamaan dengan Tuhan jika kita tidak hidup di dalam firman-Nya? Merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan. Rajin baca Alkitab secara teratur. Sehingga kita di sana dikuatkan. Kita diperlengkapi. Termasuk apa yang dilakukan oleh Kingdom Family Indonesia. Kita bisa saling bergabung dalam komunitas ini. Berserah agar memilih dasar yang kuat untuk tetap percaya lewat firman Tuhan tadi, lewat persekutuan doa tadi, kita dibangun. Bagaimana Tuhan itu sesungguhnya yang utama di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan. Jika Tuhan memberikan kesesakan, Dia tidak tinggal diam, tapi Dia akan bersama-sama dengan kita, bahkan memegang tangan kita untuk mampu melewati badai ombak yang terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, strategi apa yang membuat kita bisa menikmati, berserah dan percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik, bahkan di tengah kesesakan, Ia akan memelihara dan melindungi kita. Jadi, bagaimana kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan? Di sanalah kita hidup untuk merasakan, mampu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lewat apapun Tuhan izinkan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Bersyukur selalu. Dalam situasi sulit, biasanya orang mampu bersyukur dalam situasi yang ya hidup berkelimpahan, senang. Tapi di sini kita diingatkan oleh Tuhan harus mampu bersyukur walau dalam situasi sulit. Mengucap syukur artinya itu bisa mengubah fokus kita daripada diri kita tadi, pikiran kita tadi. Akhirnya kita mengubah kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang saya rasakan. Kesesakan yang saya alami, Tuhan tahu. Bersekutu dengan orang-orang percaya. Termasuklah tadi seperti kita ada di komunitas Kingdom Family Indonesia. Kita di sini saling membangun, saling menopang, saling memberi semangat dalam perspektif baru dalam menghadapi masalah. Mungkin dengan adanya komunitas bisa kita saling berbagi pengalaman. Sehingga kita menguatkan, saling menguatkan. Sehingga kita mampu melewatinya. Itulah indahnya hidup dalam komunitas yang saling membangun. Strategi apa lagi yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menikmati bagaimana kebersamaan dengan Tuhan. Fokus dalam hal benar seperti bisa mungkin kita dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, bisa kita membaca-baca buku-buku Kristen dan melakukan pelayanan. Karena dengan itulah kita di dalam kesesakan itu bisa itu menjadi pengalaman yang boleh kita bagi untuk menguatkan orang lain. Ingatlah strategi yang terakhir ini, ingatlah kebaikan Tuhan masa lalu. Jangan pernah fokus hanya dalam satu kesesakan yang kamu alami. Tapi ingatlah masa lalu. Begitu banyak hal-hal kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan fokus dengan kesesakan yang terjadi. Tapi ingatlah bagaimana kebaikan Tuhan pada masa lalu. Dia juga Allah yang sama, yang akan menyertai, yang akan meluputkan, yang akan menopang saudara di dalam kesesakan itu. Tetaplah terhubung. Dia yang Allah yang tidak berubah. Sekalipun kita yang sering berubah dengan situasi yang terjadi, tapi kita punya Allah yang setia, yang tidak berubah sekalipun. Artinya dengan berbagai strategi yang tadi, kita akan tetap terhubung dengan Tuhan sehingga kita bisa menikmati persekutuan, perlindungannya, penyertaannya di dalam kehidupan kita dan kita bisa menikmati hadiratnya di dalam kesesakan yang terjadi sehingga kita tidak menghukum dengan kata-kata ataupun berdosa dengan kata-kata kita, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan
bahwa rancanganmu selalu yang terbaik dalam hidupku. Bahwa Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita tadi sudah bisa mampu hidup di dalam strategi yang tadi tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan merasakan ada kedamaian di tengah badai itu. Itulah yang dikatakan menikmati. Menikmati. Karena apa? Kita bisa menikmatinya. Karena ada kedamaian di tengah badai itu. Tuhan beri kekuatan menghadapinya. Yang kedua, Tuhan pasti buka jalan. Jangan fokus dengan masalah atau kesesakan yang ada. Tapi Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Dia solusi di dalam masalah kita. Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia ada dan masuk dalam masalah kita. Sehingga kita punya kekuatan baru untuk mampu melewatinya. Bukan tidak datang masalahnya, masalah tetap datang menghantam kehidupan kita. Tapi kita akan mampu mengikuti ombaknya. Kita bisa menikmatinya karena kita punya kekuatan baru. Pengandalan akan Tuhan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan beri kita hikmat, harapan, dan semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pelajaran dari ayat yang kita sampaikan tadi lewat Mazmur 46 ayat 2 sampai 6? Yang pertama, perlindungan Tuhan tidak selalu berarti menghilangkan masalah, tetapi memberi kekuatan, kedamaian, dan hikmat menghadapi kesesakan itu. Itulah arti menikmati. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Yang kedua, membangun tadi kuncinya ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa tadi, lewat membaca firman Tuhan, penyerahan diri yang total, pengandalan diri dirubah menjadi pengandalan akan Tuhan sehingga mampu melewati, menikmati perlindungannya, menikmati penyertaan Tuhan dalam kesesakan itu bahwa saya tidak berjalan sendiri. Yang ketiga, jangan fokus dengan masalah. Tapi Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang di sekitar kita, lewat komunitas tadi. Tuhan bisa bekerja, termasuk komunitas kita Kingdom Family Indonesia boleh jadi berkat buat kita untuk boleh memberi dukungan, memberi pertolongan, memberi motivasi sehingga kita hidup bukan cuma sekedar ada, tapi hidup saling membangun. Berserah pada Tuhan bukan berarti pasif, tapi aktif mencari jalan keluar sambil tetap percaya bahwa Ia akan memimpin dan menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara, perlindungan Tuhan itu bukan cuma hanya sekedar perlindungan fisik, tapi juga kita diberikan perlindungan secara emosional dan juga mental. Tuhan tidak hanya melindungi kita tadi hanya di fisik, tapi juga secara emosional. Tuhan memberi kita ketenangan pikiran. Kita diberikan kemampuan mengelola rasa stres kita dan kekuatan untuk mengatasi sehingga kita tidak depresi, tidak kekecewaan yang ada. Tapi dengan masalah kesesakan tadi, kita mampu mengelolanya. Karena Tuhan berkata dalam keadaan tenang, kita bisa mampu berpikir dengan tenang. Makanya cari persekutuan, cari waktu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan itulah, di dalam persekutuan dengan Tuhan itulah kita merasakan ketenangan sehingga kita mampu mengambil langkah, mampu mengelola masalah yang ada. Tuhan berikan kita ketenangan pikiran untuk mengelola masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kekuatan untuk mengatasi kecemasan tadi, kekuatan untuk mengatasi kesesakan tadi. Tuhan berikan kita penyertaan secara emosional. Yang kedua, kesesakan sering membuat kita rentan akan godaan seperti keputusasaan, kemarahan,
Atau mungkin orang cari jalan pintas. Tapi ingatlah, Tuhan ingatkan kita lewat kebenarannya bahwa Dia menyertai kita. Dia akan menopang kita. Dia akan menguatkan kita lewat penyertaan Roh Kudus. Kesesakan dapat menguji hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, jika di dalam kehidupan semua mulus, kita bisa melihat seperti air tenang. Tapi bagaimana di dalam kesesakan itu bisa menguji bagaimana hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan juga bisa berkarya, Tuhan juga bisa bekerja lewat kesesakan untuk menempa kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mengandalkan Dia. Bukan cuma secara itu, lewat kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita boleh jadi berkat jika kita mampu mengelola kesesakan itu. Dan bisa hidup kita jadi berkat, memberikan kekuatan kepada orang lain. Bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan, menikmati tadi penyertaan Tuhan dengan kesesakan. Bisa berbagi dengan orang lain untuk menguatkan orang lain. Lewat kesabaran, lewat memberikan pemahaman atau pengertian kepada orang lain. Perlindungan yang tidak terlihat. Tidak selamanya kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja langsung turun tangan secara asli kepada kita. Tapi ada kekuatan yang menyertai kita. Iblis tidak berkuasa. Jika kita sudah terus membangun persekutuan dengan Tuhan, perlindungannya selalu ada buat kita. Sekalipun si jahat itu, iblis itu selalu mencoba merayu, menggoda kita untuk jatuh, untuk menghancurkan kita di dalam kesesakan itu. Kenapa ini, kenapa itu? Bukan itu lagi yang terjadi pertanyaan dalam hidup kita. Tapi kita akan berkata, Tuhan, jika Tuhan mengizinkan kesesakan ini ada dalam hidupku, saya percaya Tuhan akan memberikan saya kekuatan. Saya percaya Tuhan akan bersama dengan saya melewatinya. Itulah tadi kita bisa menikmati kebersamaan penyertaan Tuhan dalam semua masalah itu. Dan yang terakhir, perlindungan Tuhan selalu ada. Bukan cuma sekarang, tapi selalu jangka panjang. Dia selalu menyertai kita. Perlindungan Tuhan tidak langsung terlihat atau terasa dalam kehidupan kita, tapi selalu bekerja untuk kebaikan kita. Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya di dalam kesesakan pun tadi Tuhan membentuk kita. Tuh tetap kita setia di dalam Tuhan. Tuhan bisa memakai kesesakan itu untuk membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, mempersiapkan kita untuk masa depan yang lebih baik, iman yang tangguh. Artinya perlindungan Tuhan selalu ada setiap saat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup tetap membangun persekutuan dengan semua strategi yang ada tadi. Sehingga kita bisa terus merasakan dengan persekutuan yang intim. Dengan hidup di dalam firman Tuhan. Dengan hidup di dalam komunitas. Dengan memberikan waktu kita buat Tuhan. Di sanalah kita merasakan bahwa saya butuh Tuhan. Sehingga di saat kita merasakan menyerahkan semua secara total kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Sehingga kita di dalam kesesakan itu, apapun yang terjadi di dalam kesesakan, pergumulan, ombak badai yang datang itu, kita bisa menikmatinya. Karena tangan Tuhan, Dia ada. Dia berkata, jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, aku menyertaimu. Jangan bimbang, aku Allahmu, aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Artinya Tuhan menguatkan, jangan takut, Dia ada bersama dengan kita, termasuk dalam hal kesesakan. Sehingga kita bisa menikmati perlindungannya, bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita bisa terus merasakan bahwa Tuhan ada.
sehingga mampu kita, seperti tema kita, menikmati perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kesesakan yang ada di dalam hidup kita. Hiduplah terus di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan selalu ada setiap saat dalam setiap area kehidupan kita, baik di masa kesesakan, baik di masa kekurangan, baik di masa kelimpahan. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu hadir. Dia Allah yang selalu peduli di dalam hidup kita. Tuhanlah tempat perlindungan dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara di tengah persekutuan kami. Sebagaimana firman-Mu di dalam Mazmur 46 ayat 2-4 tadi. Menjadi satu pengakuan dari Raja Daud bahwa Tuhan adalah tempat pertahanannya, kubu perlindungannya. Sesuai dengan tema kami Tuhan, bagaimana kami mampu menikmati perlindungan-Mu di dalam kesesakan. Biarlah kami hidup seturut kehendak Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga hati kami yakin bahwa Tuhan hadir dalam semua sisi kehidupan kami, termasuk dalam kesesakan, bahwa kami tidak berjalan sendiri, bahwa Engkau Allah tempat perlindungan kami, Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap area kehidupan kami, baik di masa kesesakan maupun di dalam masa kelimpahan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.